Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumria dari kelas PTIKB NIM 220209500047 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan isi infografis tugas UTS saya. Tugas dari dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yaitu Bapak Muhammad Asriyadi SPD MPD. Yang pertama, hakikat dan urgensi identitas nasional. Adapun definisinya yaitu identitas nasional merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Secara harfiah, identitas adalah ciri-ciri, jati diri, atau tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang berguna untuk membedakannya dengan sesuatu yang lain. Kata nasional adalah identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang terikat karena kesamaan, baik kesamaan budaya, agama, fisik, keinginan, atau cita-cita. Kemudian ada sumber historis, sosiologis, politis, identitas nasional. Pertama, sumber historis. Secara historis, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia yang sedang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan. Kemudian ada sumber sosiologis. Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Kemudian ada sumber politis. Secara politis, bentuk identitas nasional Indonesia menjadi penciri membangun jati diri bangsa Indonesia yang meliputi bendera negara Sang Merah Putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, lambang Garuda, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 2. Dinamika dan tantangan identitas nasional. Pertama, tantangan yang dihadapi terkait dengan Pancasila. Maksudnya, Pancasila sulit dan dimarginalkan di dalam semua kehidupan masyarakat Indonesia karena 1. Pancasila dijadikan sebagai kendaraan politik. 2. Adanya liberalisme politik. 3. Lahirnya desentralisasi atau otonomi daerah. 2. Upaya menjadarkan bangsa Indonesia terhadap pentingnya identitas nasional. Maksudnya, rendahnya pemahaman dan menurunnya kesadaran warga negara dalam bersikap, berperilaku, menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan, berbangsa dan bernegara khususnya pada era reformasi. 3. Luntur dan memudarnya rasa nasionalisme dan patriotisme. Maksudnya, bangsa Indonesia perlu didorong agar menjadi bangsa yang beretos kerja tinggi, rajin, tekun, ulet, tidak malas, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. 4. Menghadapi tantangan terkait dengan masalah kecintaan terhadap bendera merah putih. Maksudnya, pada hakikatnya, semua unsur formal identitas nasional, baik yang langsung diterapkan, perlu dipahami, diamalkan, dan diperlakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 5. Esensi dan urgensi identitas nasional. Maksudnya, individu manusia perlu dikenali dan mengenali orang lain untuk memenuhi dan menjaga kebutuhan hidupnya, agar kehidupannya dapat berlangsung hingga akhir dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa atau meninggal dunia. 3. Hakikat dan urgensi integrasi nasional. Makna integrasi nasional. Makna dari integrasi nasional adalah persatuan orang-orang dari berbagai wilayah yang berbeda atau memiliki berbagai perbedaan baik etnisitas, sosial budaya, maupun latar belakang ekonomi. Perbedaan tersebut disatukan menjadi satu bangsa, nation dalam pengalaman sejarah dan politik yang relatif sama. Adapun jenis-jenis integrasi nasional. Pertama, politik, integrasi politik. Kedua, integrasi ekonomi, dan ketiga, integrasi sosial budaya. Perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Yang pertama,
Model integrasi Impremium Majapahit. Model integrasi pertama ini bersifat kemaharajaan, Impremium Majapahit. Struktur kemaharajaan yang begitu luas ini berstruktur konsentris. Yang kedua, model integrasi kolonial. Model integrasi kedua atau lebih tepat disebut dengan integrasi atas wilayah Hindia Belanda baru sepenuhnya dicapai pada abad ke-20 dengan wilayah yang terentang dari Sabang sampai Merauke. Model ketiga, integrasi nasional Indonesia. Model integrasi nasional ketiga ini merupakan proses berintegrasinya bangsa Indonesia sejak bernegara merdeka tahun 1945. 4. Dinamika tantangan integrasi nasional. 1. Dinamika integrasi nasional di Indonesia. Adapun pembagiannya yaitu yang pertama, integrasi bangsa. Tanggal 15 Agustus 2005 melalui MOU di Vantaa, Helsinki, Finlandia, pemerintah berhasil secara damai mengajak Gerakan Aceh Merdeka atau GAM untuk kembali bergabung. 2. Integrasi wilayah. Melalui Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1967, pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia yang lebar laut teritorial seluas 12 mil, diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluas pada pulau-pulau. Yang ketiga, integrasi nilai. Nilai apa yang bagi bangsa Indonesia merupakan nilai integratif? Jawabnya adalah Pancasila. Yang keempat, ada integrasi elit massa. Dinamika integrasi elit massa ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan. Yang kelima, integrasi tingkah laku. Mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintahan termasuk birokrasi. 5. Hakikat dan urgensi konstitusi negara Indonesia. Apa sih itu konstitusi? Konstitusi dapat diartikan sebagai sebuah perangkat atau komponen pembentuk sebuah negara. Konstitusi ini juga merupakan seperangkat prinsip serta hukum yang mengatur berjalannya suatu negara. Adapun fungsi konstitusi yang pertama, membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Yang kedua, memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakannya tahap berikutnya. Yang ketiga, dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. Yang keempat, menjamin hak-hak asasi